Lihat yang belum, kekuatan cinta. Dengarkan baik-baik. Ujian itu bukan sekedar ujian, kawan. Lebih cepat ujian, lebih cepat kelulusan. Lebih cepat ujian, lebih cepat naik kelas. Lebih cepat ujian, lebih cepat liburan. Itu proses. Betul kan? Ujian itu anugerah yang membuat kalian meninggalkan masa lalu menuju masa depan. Lihat ini, bagus. Diuji tanpa kaki. Dia bilang ke mamanya, "Mak, izinkan aku, ridhoi aku, cintai aku." Naik gunung dia, nggak punya lengan, nggak punya kaki. Dia membuat mobil rakitan. Cinta itu energi. Dia mencintai orang tuanya dengan caranya. Dengan cara apa? Berprestasi, bertemu dengan tokoh, termasuk bertemu dengan independen almarhum Darwis Triadi, belajar fotografi, akhirnya menjadi fotografer, memecahkan rekor muri. Dan yang luar biasa adalah dia mampu membuktikan bahwa dia pantas sukses. Namanya bagus. Nah, artinya apa? Tapi harus punya life skill. Life skill itu penting. Prestasi itu harus ada life skill. Lihat, anak-anak di Cina ini dipersiapkan untuk menang Olimpiade emas taekwondo. Mereka berproses dengan rasa sakit. Lebih baik bercucuran keringat dalam latihan daripada berdarah-darah dalam pertempuran. Lebih baik bercucuran keringat ketika latihan-latihan soal daripada menangis pas ujian akhir sekolah. Lebih baik bercucuran keringat dalam latihan daripada berdarah-darah dalam pertempuran. Menangis mereka, capek mereka, lelah mereka, sakit mereka. Tapi kenapa tetap berlatih? Karena inilah sebuah proses. 3 tahun kalian belajar, 2 jam ujiannya. 3 tahun kalian bersama, 2 jam wisudanya. 3 tahun kalian bersama, kenangannya tentu indah ketika engkau menjadi pemain di sana. Lihat, nangis, capek, lelah. Pertanyaannya adalah, sukses tidak bisa mendadak tidak bisa sukses. Betul kan? Lihat ini. Saya sengaja membawa video ini untuk memberikan gambar untukmu. Inilah sebuah contoh sederhana. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Perhatikan baik-baik. 1, guru. 2, murid. Murid yang kecil, guru yang gede. Guru membimbing, guru membina, guru mencontohkan, guru memberikan teladan, guru sabar menunggu. Murid berusaha untuk mengikuti pola yang diajarkan oleh guru. Lihat anak-anak yang cerdas. Apa yang terjadi? Namanya juga latihan. Habis naik turun, leset lagi, naik lagi turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, naik lagi. Tapi ada satu peristiwa membuat saya kaget di sini. Guru, ketika muridnya ini hampir sampai, hampir selesai, guru ini bilang, belum saatnya, belum saatnya. Jadi ketika beruang kecil ini mencapai titik di mana dia sudah selesai, di sini ternyata guru yang mencintai muridnya ini justru menjatuhkan kembali beruang ke bawah jauh, dijatuhkan kembali dia. Set. Pertanyaannya, mengapa? Ini bukan hasil AI, ini asli. Belum ada AI gitu. Tuh, ini yang perlu kalian pahami. Apa tujuannya tuh? Biar apa? Biar kuat lagi, biar tidak menyerah, biar sabar, Pak. Terampil, biar lebih kokoh, ototnya lebih kuat. Itulah kenapa kalian perlu 3 tahun bersabar untuk menghadapi ujian yang bisa jadi hanya 2 jam setiap pelajaran. Berproses. Pada dasarnya bisa saja kalian ketika kelas 7 langsung latihan-latihan soal, diikutkan ujian, bisa aja lulus. Namun kenapa perlu menunggu 3 tahun? Karena kedewasaan itu perlu proses. Mengerjakan soal itu
bisa jadi bisa dikerjakan oleh yang orang tidak sekolah. Tapi proses kalian bertemu teman, belajar, oh keren. Oke, lulus. Sekarang saya tes. Perhatikan baik-baik. Fokus ya, fokus. Tangan saya perhatikan. Yang belakang perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Fokus ya. Dengan cepat. Berapa? 2. Berapa? Fokus, fokus, fokus. Saya ingin otakmu cerdas di atas rata-rata. Bagus. Kita masuk level 2, level orang pintar. Katanya begini, 1,5. Setelah selesai berkatakan. Nah, begitu. Bagus. Kita masuk level 3, level orang cerdas. Kalau kalian bisa level 3 berarti sudah cerdas kata kalian. Fokus. 1, 2, 5. Kita masuk level 4. Level 4 itu jenius. Fokus. Fokus. Bakal masuk jenius. 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2. Kita masih 5, level 5, level terakhir. Kalau kalian level terakhir 5, lihat saya cek. Jangan salahkan saya kalau kalian menghafal jauh lebih cepat dan lebih paham. Otak kalian sedang diaktif sekali. Fokus, level 5. 5, 1, 2, 5. 1, 1, 2, 5. Dengarkan saya. Nanti kalian jawab. Dengarkan saya. Pak Paino berangkat ke pasar. Dengarkan aja. Tangkap. Pak Paino berangkat ke pasar. Sesampainya di pasar membeli 10 ekor sapi, 7 jantan, 3 betina. Sepulang dari pasar, Pak Paino bertemu dengan istri tercinta, namanya Ibu Sri Lestari. Pipi kanan merah, pipi kiri putih, anting kanan 5 gram, anting kiri 2 gram. Siapa yang berangkat ke pasar? Pak Paino ke pasar membeli berapa banyak sapi? Yang jantan berapa? Yang betina berapa? 3. Dia bertemu istrinya namanya siapa? Sri Lestari. Pipi kanan warna apa? Kiri. Anting kanan berapa gram? Anting kiri. Seperti itu kalian belajar. Rahasia mendapatkan nilai 95. Dengerin. Rahasia. Soal ujian sudah dibocorkan. Kasih tahu. Soal-soal yang diberikan oleh guru dalam latihan-latihan soal itu sebenarnya adalah soal bocoran. Maksud saya adalah itu adalah soal yang sudah terulang dan selalu hadir. Latihan soal. Latihan soal. Jangan lagi belajar bab. Latihan soalnya, cari jawabannya di bab. Dan soal yang sudah kamu baca, corek saja. Seret, seret. Biar otak kamu berkata, aku sudah pernah. Dan nanti ajaibnya ketika pas ujian, kamu berkata, sudah pernah, sudah pernah, sudah pernah, sudah pernah, sudah pernah, sudah pernah. Kadang-kadang otak kita memang tidak paham, tapi kalau sudah pernah melihat, dia ingat ketika soal itu keluar lagi. Paham maksud saya? Kalau hanya sekedar mendapatkan nilai 95, latihan soal. Namun kalau kalian ingin mendapatkan lebih, rahasianya adalah doakan temanmu tanpa dia tahu kalau engkau mendoakannya. Kamu pasti hebat. Doakan temanmu, tapi syaratnya satu, temanmu nggak usah tahu kalau kamu mendoakan dia. Nggak usah ngomong. Itu akan menjadi law of projection, hukum projection. Lihat. Saya akan tunjukkan padamu. Beruang yang tadi diajari oleh induknya sendiri dia, tanpa induknya hadir. Yang terjadi adalah dia dikejar, dia dikejar, dia dikejar. Ikhtiar, usaha sekuat tenaga. Allah tidak pernah mengkhianati hambanya. Allah tidak pernah mengkhianati hambanya. Allah tidak pernah mengkhianati hambanya. Lihat, beruang ini ditolong oleh Allah dengan caranya. Ada kayu membentang, tapi mohon maaf kawan, kayu ini tidak sampai seberang. Kayu ini tidak sampai seberang. Ini pilihan yang berat. Maju kena, mundur kena, si malakama. Dan lihat, tiba-tiba anak beruang ini terjatuh kawan. Dan ketika terjatuh, lihat ada kayu
kayu lapuk, yang itu jatuhnya anak beruang. Lihat, tatap. No, Allah menolong, Allah membantu. Arung jeram gratis. Bagaimana cara Allah menolong hambanya? Di luar dari kondisi kita kan? Tapi mohon maaf, singa pun tidak bodoh. Dia punya naluri, dia punya insting yang kuat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba singa ini menunggu, dan yang ditunggu tidak punya rem. Satu, dua, tiga, empat, lima. Apakah usahanya sia-sia? 6, 7 semakin mendekat, 8 bertambah dekat, 9 semakin dekat, dan ya 10 copek dia, robek dia. Tapi disinilah tiba-tiba singa ketakutan dan balik kanan. Ada Allah yang menolong dengan caranya. Ada Allah yang menolong dan menghadirkan hidupnya. Ada Allah yang menghadirkan sang penolong dengan tepat waktu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.